Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang pembuatan produk API. Langkah pertama yaitu adalah membuat model produk. Nanti model produk ini kita beri nama produk.php yang disimpan dalam folder app/model. Ya, seperti model-model pada video sebelumnya. Nah, ini adalah kode programnya ya. Sama yang namespace app model ini untuk mengaksesnya nanti lewat app model/produk ya, nama kelasnya. Terus di sini juga produk ini merupakan turunan dari model yang merupakan library Eloquent. Ya, dan di sini ada tabel yang digunakan adalah tabel produk ya. Dan di sini ada inputannya nanti, yaitu adalah kode produk, nama produk, dan harga. Jadi ini bisa diisi ya. Jadi ada 3 atribut yang bisa diisi nanti ya menggunakan metode post, yaitu adalah kode produk, nama produk, dan harga. Ya, dan timestamp-nya false ya, jadi kita tidak menggunakan atribut timestamp. Kemudian kita buat kode program ini menggunakan VS Code. Ya, jadi kita buat filenya pada folder app ya model ya. Jadi di sini bersama dengan file-file yang kita buat sebelumnya, klik kanan new file, beri nama produk.php. Jika sudah dibuat, bisa diketikkan kode program yang ada pada slide. Nah, seperti ini. Ya, jika sudah bisa disimpan. Untuk mengikuti video pembelajaran, kalian bisa mempause videonya ketika kode programnya dijelaskan. Jadi, bisa tuh di-pause dulu tuh ya untuk mengikuti apa yang dikerjakan. Nah, berikutnya adalah membuat produk controller ya. Di sini ada fungsi CRUD-nya nanti. Ya, jadi ini cukup panjang ya filenya. Nanti produk controller ini akan kita simpan pada app HTTP controller. Ya, pertama kita buat kelasnya dulu ya. Jadi ini ada namespace app HTTP controller. Jadi ini posisinya di sini ya dalam direktori ini. Kemudian kita menggunakan model produk dan juga menggunakan HTTP request ya. Nanti kita bisa mengambil data dari apa yang diposting oleh klien. Nah, ini adalah kelas produk controller, extend controller yang telah kita buat pada video sebelumnya. Selanjutnya, pada kelas produk controller kita buat fungsi ya. Pertama adalah kita buat fungsi create produk, yaitu untuk menambahkan produk ya. Public function create request. Jadi public function create request di sini kita meminta request berupa inputan nanti ya. Ya, jadi kita meminta klien untuk memposting sesuatu untuk kita inputkan, kemudian ada produk-produk di sini ya. Nama variabelnya adalah kode produk ya. Nama produk juga nama variabel nama produk ya. Harga di sini nama variabelnya harga, nanti yang diinputkan nanti ini ya, nama variabel yang kita post. Kemudian di sini kita buat objek produk ya berdasarkan apa yang diinputkan ya. Kemudian nanti si objek produk sini akan menyimpan ke database-nya seperti itu. Setelah selesai, si program akan merespon ya dengan memberikan hasil ya apa yang telah disimpan. Seperti ini ya. Jadi bentuknya. Nah, fungsi berikutnya adalah fungsi list produk ya. Di sini namanya adalah list. Nah, tugasnya di sini yaitu adalah untuk menampilkan semua data produknya ya. Jadi dolar produk di sini atau variabel produk di sini adalah dari model produk AL, diambil semuanya. Ya, jadi dia ambil dari kelas model produk, diambil semua data produknya. Jadi dia diambil dari nanti si model produk ini akan mengambilnya dari database ya. Kemudian dikirimkan ya, direspon hasilnya itu adalah semua data produknya ya. Jadi di sini ya, produk AL ini ya, dolar produk ini adalah produk AL. Seperti itu. Fungsi berikutnya itu adalah fungsi untuk menampilkan produk ya. Di sini namanya adalah show dengan inputan ID nanti. Nah, di sini adalah produk ini adalah produk dari database ya, diambil dari berdasarkan ID-nya. Ya, jadi kalau jika ID-nya sesuai ya dipanggil atau gagal di sini ya. Find or file. Nah, fungsinya ya untuk mengambil data berdasarkan ID kemudian dikirimkan atau direspon ya.
hasilnya ya, berdasarkan yang didapatkan, apakah itu dapat atau gagal. Seperti itu. Kemudian di sini ada update produk. Ya, jadi nama fungsinya adalah update ya, berdasarkan request ya. Jadi ada inputannya request ya. Jadi hasil postingan dari klien dan juga ada ID-nya. Ya, di sini kode produk. Jadi apa yang baru ya, jadi data barunya ya. Jadi inputannya nanti dari request kita ambil nama variabel kode produk, nama produk, harga yang baru. Ya, dan yang ingin dirubah apa nih, ID-nya yang mana, seperti itu. Jadi setelah itu nanti diupdate berdasarkan ID-nya. Jadi ini adalah data barunya berdasarkan ID yang ingin dirubah, seperti itu. Nanti ketika sudah direspon ya, hasilnya seperti apa. Nah, fungsi berikutnya adalah fungsi delete produk ya. Nama fungsinya adalah delete dengan inputan ID ya. Nah, di sini ada produk find or file, jadi diambil dulu ya, dicari dulu produk yang ingin di-delete. Kemudian produk tersebut dihapus, disimpan ke dalam suatu variabel delete ya. Setelah itu diberikan respon yaitu berupa apa data yang di-delete. Jadi produk controller nanti akan menjadi seperti ini. Nah, ini bisa di pause dulu ya untuk diketikkan. Nah, berikutnya ini ya, ini bisa dilanjutkan, ya bisa di pause dulu untuk diketikkan. Nah, ini juga ya yang terakhir, ya bisa di pause untuk diketikkan. Nah, jadi jika sudah, kita buat kode programnya nanti di VS Code. Nah, berikutnya kita buat filenya pada folder app http controller. Kemudian kita beri nama produk controller.php. Kemudian kita ketikkan kode program tadi dijelaskan di slide. Nah, jadi kode programnya menjadi seperti ini ya. Ini ada fungsi create di sini di dalam kelas controllernya ya. Kemudian ada fungsi list, fungsi show, fungsi update, dan fungsi delete. Jika sudah bisa disimpan. Kemudian kita membuat roots-nya. Nah, ini adalah roots dari produk controller ya. Jadi di sini ada grup ya. Kenapa? Karena ada banyak fungsinya. Jadi misalkan kita hanya ngepost ya dengan slash ya tanpa ada nama fungsinya, ini berarti dia akan menambahkan data baru. Jika kita get tanpa ada nama fungsinya, berarti itu adalah mengambil semua data produknya. Jika kita get dengan data ID, berarti kita mengambil satu data saja berdasarkan ID-nya. Jika kita post dengan data ID dengan fungsi update, maka kita menggunakan controller fungsi update-nya. Jika kita menggunakan metode delete ya dengan inputan ID, maka yang dipanggil adalah fungsi delete-nya, seperti itu. Nah, ini diketikkan di web.php. Kita ketikkan di VS Code-nya. Nah, ini ada di folder roots ya, web.php, kita buka. Kemudian kita ketikkan kode program yang tadi dijelaskan. Nah, seperti ini. Kemudian bisa disimpan. Nah, jika sudah disimpan, ini bisa kita coba menggunakan Postman yang akan dijelaskan melalui pertemuan Zoom. Nah, sekian video kali ini saya buat. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.